Kalian pasti sering mendengar istilah blockchain kan? Sebenarnya apa sih blockchain? Langsung aja kita bahas mengenai blockchain itu sendiri. Blockchain adalah sebuah teknologi yang dapat memfasilitasi sebuah pencatatan transaksi dari kepemilikan aset. Aset ini dapat berupa benda nyata seperti rumah, mobil, ataupun benda yang tangible lainnya, dan dapat berupa aset non-tangible seperti hak paten, copyright, branding, dan sejenisnya. Blockchain dapat memberikan akses data yang lebih cepat dan efisien karena tidak menggunakan metode tradisional yang harus melalui beberapa pihak terlebih dahulu untuk menyimpan dan mendapatkan data. Elemen yang berperan penting dalam blockchain adalah teknologi distributed ledger atau teknologi buku besar yang dapat terdistribusi, catatan yang tidak dapat diubah, dan smart contract. Distributed ledger adalah tempat untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna blockchain. Semua pengguna jaringan blockchain memiliki akses ke buku besar yang terdistribusi ini, dan setiap transaksi akan dicatat serta akan menghilangkan duplikasi dari transaksi apabila terjadi transaksi yang sama. Setelah transaksi masuk ke dalam buku besar atau ledger, tidak ada pengguna jaringan blockchain yang dapat mengubah transaksi tersebut. Jika catatan transaksi mengandung kesalahan, transaksi baru harus ditambahkan untuk mengembalikan kesalahan tersebut, dan kedua transaksi dapat terlihat dalam blok transaksi. Untuk mempercepat transaksi, terdapat sebuah program di dalam blockchain yang disebut smart contract. Smart contract disimpan di dalam jaringan blockchain dan bekerja secara otomatis untuk memfasilitasi perjanjian antara dua pihak dalam sebuah transaksi serta membantu proses pembayaran dalam transaksi tersebut. Untuk memahami lebih dalam mengenai cara kerja dari blockchain, perlu diingat dua istilah distributed ledger dan smart contract, karena akan sering disebut di dalam mekanisme kerja blockchain. Setiap transaksi yang kalian lakukan akan dicatat sebagai blok data. Blok data ini akan terhubung antara blok data sebelum dan sesudahnya dan membentuk hubungan seperti rantai. Hubungan antara blok ini diurutkan berdasarkan perpindahan aset dari pemilik pertama ke pemilik kedua. Blok data yang sudah terbentuk akan terus memanjang dan tidak bisa diubah karena setiap transaksi akan berhasil setelah data transaksi sebelumnya terverifikasi. Oleh karena itu, setiap blok yang terbentuk akan menguatkan verifikasi blok sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ilustrasikan ketika kamu mendapatkan tugas kerja kelompok dari sekolah. Tugas kerja kelompok tersebut misalnya dikerjakan oleh Budi, Ani, Alex, dan Ica. Murid ini bisa disebut sebagai validator atau nurse atau yang bertugas untuk menyelesaikan transaksi. Tugas yang dikerjakan oleh kelompok ini harus mengikuti aturan yang diberi oleh guru atau disebut juga dengan hash chain atau aturan untuk melakukan transaksi. Tugas ini harus dikerjakan dalam sebuah buku atau disebut juga sebagai ledger. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru, Budi, Ani, Alex, dan Ica harus memiliki jawaban yang sama. Mereka harus mencatat jawaban dari tugas tersebut di dalam satu buku sebelum dikumpulkan ke guru. Kemudian, guru kembali memberikan tugas kelompok kepada Budi, Ani, Alex, dan Ica. Guru juga menyampaikan aturan untuk mengerjakan tugas mereka adalah menggunakan jawaban akhir dari tugas sebelumnya dan dibuat di buku yang sama. Jawaban setiap tugas baru akan tergantung dari jawaban tugas sebelumnya, sehingga Budi, Ani, Alex, dan Ica tidak bisa mengubah jawaban untuk tugas pertama mereka. Sifat ini juga berlaku di dalam blockchain. Setiap satu transaksi selesai, transaksi selanjutnya akan menyertakan data dari transaksi sebelumnya. Setiap tugas yang selesai bisa kita anggap seperti blok atau transaksi yang sudah selesai dilakukan dan dicatat menjadi data. Deretan tugas-tugas yang dikerjakan oleh mereka ini akan membentuk blockchain dan ditulis dalam sebuah buku yang disebut distributed ledger dan dapat dilihat oleh semua anggota kelompok. Dengan mekanisme kerja blockchain dibandingkan dengan metode tradisional akan memberikan manfaat seperti yang pertama, memberikan kepercayaan yang lebih besar, yang kedua, memberikan keamanan yang lebih baik, serta yang ketiga, lebih efisien. Blockchain sendiri berdasarkan jaringannya dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama, public blockchain network, contohnya Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Yang kedua, private blockchain network, contohnya Hyperledger Fabric dan IBM Blockchain. Yang ketiga, permission blockchain network, contohnya Ripple. Dan yang keempat, consortium blockchain network, contohnya IWF dan SAP Cloud Platform Blockchain. Dengan penjelasan sederhana tadi, apakah kalian sudah memahami mengenai blockchain? Kalau belum, kalian bisa komen bagian yang belum kalian mengerti di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya. Dan stay tune terus di channel ini untuk video-video menarik lainnya seputar blockchain.